Hai guys, welcome back to CGM Gadget. Ya, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini aku mau compare nih. Jadi ini compare sekilas aja ya, bukan compare yang sampai deep banget. Jadi ini adalah compare preview antara iPhone lama gua yaitu iPhone 13. Ini sekarang harganya lagi turun ya guys. Jadi ini salah satu smartphone yang paling gue suka karena iPhone 13 ini harganya sekarang sudah 10 juta. Yang varian 128 which is ini juga sama dengan varianku yang 128. Kemudian di sampingnya ini adalah iPhone terbaru. Bukan terbaru sih, ini iPhone kedua terbaru karena iPhone terbaru 15 Pro, cuma aku belinya yang 14 Pro ya. Ini 14 Pro yang warna purple. Ini semua iBox tentunya. Nah, yang iPhone 13 ini memorinya 128 GB. Sementara yang 14 Pro ini dia itu memorinya 512 ya. Jadi ini agak jauh ya memorinya karena kebutuhan kerjaan. Jadi mau nggak mau aku harus beli iPhone. Nah, ini adalah boxnya iPhone ini kurang lebih sama ya. Kalian bisa lihat ya. Yang 13 sama 14 dari samping sama, dari logonya juga sama Apple, bahkan dari isinya juga sama guys. Jadi isinya itu masing-masing sama ya. Kalian bisa lihat ya. Gue buka isinya dulu. Nah, kurang lebih sama, ini penjualan. Kemudian ada kartu garansi dan lain-lain. Kalau untuk 14 Pro itu dia juga sama. Bentar guys, gue buka dulu. Nah, 14 Pro lebih sama juga ya. Jadi masing-masing punya charger dan juga ada stikernya juga. Oke. Kita balikin dulu. Ini yang 14, ini yang 13, jangan sampai salah. Oke, habis ini kita singkirin boxnya dulu ya. Jadi boxnya ini kita singkirin dulu biar sama-sama enak. Kita taruh di sini aja. Kita fokus ke HP-nya aja ya. Gini aja deh. Nah, oke, kita fokus ke HP-nya aja ya. Jadi kalian bisa lihat dari sini iPhone 14 dan 13 kita bandingin ya. Ini sama-sama regular size 6,1 inch. Cuma kalian bisa lihat di sini ya guys. Ini yang paling membedakan itu bobanya ya. Ini bobanya kalian udah bisa lihat ya. Gua langsung head to head di sini aja ya guys. Kalian lihat sendiri. Besar bobanya, beda banget ya. Kalian bisa lihat bobanya kalau yang seri 14 Pro itu besar banget. Kalau yang seri 13 ini kecil. Nah, tapi meskipun ini kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit sih iPhone 13. Karena dia itu ringan guys. Jadi kalian bisa lihat ya, iPhone 13 itu jauh lebih ringan daripada yang seri 14 Pro. 14 Pro ini terasa beratnya sih. Jadi untuk yang aku pakai 13 tiba-tiba ganti ke 14 Pro itu terasa banget. Makanya itu agak apa ya, bisa dibilang ini agak berat sekali sih. Karena nggak terbiasa ya mungkin. Nah, sementara kalau 14 Pro dia sudah Dynamic Island ya guys. Kalian bisa lihat, gua buka Face ID-nya dulu biar sama-sama enak. Nah, kita buka dulu. Nah, jadi dia itu beda ya. Kalau yang 13 itu masih notch, sementara 14 Pro itu sudah Dynamic Island. Nah, Dynamic Island menurutku ini bakal last lama banget sih guys. Kedepannya. Jadi menurutku Dynamic Island ini salah satu yang oke banget sih kalau untuk kalian cop. Karena ini future proof kalau aku bilang. Jadi kalian pakai dalam 4 atau 5 tahun seri ke depan itu pasti bakal Dynamic Island terus sih guys. Kayak notch. Kalau notch ini kan iPhone 13 kan dari 12 11 kan dikecilin ya. Terus kemudian dari 13 ke 14 ganti ke Dynamic Island. Sampai ke 15 pun Dynamic Island. Dan gue juga yakin seri 16 dan 17 iPhone baik yang regular maupun yang Pro itu masih Dynamic Island guys. Jadi Dynamic Island ini bakal future proof untuk bisa dibilang minim 5 tahun ke depan ya. 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena kan kita bisa lihat ya, bobanya aja masih sama ya. Dari iPhone 11 guys, bayangin 11, 12, 13, 14, 15, 5 seri boba semua. Cuma bedanya bobanya semakin lama semakin besar ya. Dari yang kecil ke besar. Yang 11 Pro itu masih kotak gini cuma ada 3, kecil banget. Jadi ini kalian bobanya udah upgrade. Nah, kalau untuk chipset ini sebetulnya ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih ini A15, ini A16 ya. Kalau kalian mau bukaan nggak apa-apa, kita hapus dulu ya konten-kontennya biar fair. Kalau mau buka cepet-cepetan. Nah, ini kebetulan ini masih baru ya, jadi aku nggak bisa buka banyak-banyak. Cuma aku bakal buka yang kalian mau tahu sih. Jadi kalian bisa lihat kecepatannya ya. Kita buka Apple Music dulu deh. Oke, 1, 2, 3. Duh, Apple Music ini udah buka, ini belum karena ini masih baru ya. Jadi nggak bisa di-compare sih sebetulnya. Kita buka, oke, FaceTime ya. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih sama ya. Karena A15, A16 ini sebenarnya nggak terlalu beda sih guys. Kita buka Apple TV. 1, 2, 3. Nah,
emang lebih cepat 14 Pro ya, wajar sih kalau karena kan HP semakin baru pasti semakin cepet sih. Cuma bedanya itu nggak sampai 1 detik sih. Kalau menurutku kayak untuk era 2024 saat ini, tuh iPhone 13 dan 14 menurutku itu minim ambil iPhone 13 sih. Jangan ambil iPhone 11. Karena iPhone 11 menurutku udah terlalu lemot. Karena untuk iPhone 13 ini dengan chipset A15 itu udah kuat banget sih guys di tahun 2024. Bahkan ini gue bisa bilang 3 tahun 4 tahun ke depan bakal awet sih iPhone 13 ini. Nah, terus kita buka apa lagi deh? Kalian bisa lihat ini banyak banget ya, jadi kebetulan aku ini aplikasinya banyak banget jadi nggak bisa langsung jelep-jelep. Cuma ini kebetulan ini udah oke banget sih guys. Jadi A15 A16 ini kalau kalian buat main Genshin semuanya udah pasti aman ya, karena ini gua udah uji proof. Bahkan gua pakai iPhone 15 ini pernah main Genshin selama setahun, enak banget sih, nggak ada lag-lagan. Dan ini inget ya, ini sama-sama iBox, kemudian BH-nya juga udah setahun ini 87, kemudian ini juga 87. Jadi ini BH-nya sama-sama 87 ya. Kalian bisa lihat di sini baterai health-nya sama-sama 87 karena udah setahun memakai. Jadi 87 ya, oke, normal lah. Namanya juga Apple. Dan Apple itu kalau BH itu pasti awet ya. Jadi ya setahun biasanya turunnya ya, ini lumayan sih setahun. Cuma ini aku lebihnya ini udah 1,5 tahun hampir 2 tahun sih ini HP. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Terus kalian bisa buka apa lagi? Nah, kita tes kameranya dulu deh. Nah, kalau untuk kamera tentu ada bedanya dong guys, karena iPhone 13 masih 2, iPhone 14 sudah 3 ya. Jadi kita buka untuk foto dulu deh. Kalau untuk foto sendiri kalian bisa lihat di sini pilihannya di Pro Series ini ada macam-macam, ada 4 ya, 0,5, 1, 2 dan 3. Kalau untuk yang reguler dia cuma ada 2 seri, 0,5 dan 1. Jadi kalian bisa lihat ya zoomnya ya. Jadi ini zoomnya 0,5 seret. Kalau iPhone 13 itu cuma bisa sampai 5. Nah, kalau iPhone 14 itu bisa sampai 15 ya. Ya jelas karena iPhone 13 dilengkapi dengan telefoto dan dia juga udah lensa utamanya udah 48 ya, upgrade dari iPhone 13 yang masih 12 megapiksel. Untuk lensa utama aja. Sementara untuk regular dan telezoom masih sama. Nah, masih sama ya, guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, macam-macam ya. Nah, terus untuk videonya juga kalian bisa lihat ya, ini untuk videonya sendiri. Untuk videonya sendiri itu ini juga kurang lebih sama, cuma iPhone 13 itu cuma mentok bisa sampai 3 kali zoom. Kalau iPhone 15 Pro dia bisa sampai 9 kali zoom. Jadi bedanya lumayan jauh ya. Karena dia udah lensanya ada telenya, kemudian dia juga udah 48 ya. Jadi lebih jernih sih, guys. Kalau 413 ini masih agak gimana ya? Ya kan masih dia 2 kamera lah, dimaklumin. Cuma kalau untuk ukuran konten ya, kalau bikin konten, aku ini lagi bikin konten aku kerjaanku ini lagi mulmet atau apa, menurutku iPhone 13 ini udah bagus banget sih guys. Karena menurutku hasil iPhone 13 ini aku selama kerjaan, ngurusi konten semuanya, Instagram, sosmed, IG, TikTok, you name it, 13 ini udah sangat oke guys. Terus kalian mau buka apa lagi deh? Musik. Kalau dari musik sendiri sih kurang lebih mirip ya. Gue coba buka yang nggak copyright aja ya, biar nggak ada kena masalah dan lain-lain. Ini udah set, sudah mau mulai. Kita dengerin yang 13 dulu dengan kualitas full suara, oke? Ini yang 14 kita dengerin suara. Nah ini. Nah, kita dengerin 13. Nah, ini yang 14. Nah, oke, dari segi suara kesimpulanku kalau 14 Pro ini lebih nendang ya. Cuma kalau untuk standar iPhone 13 ini sudah oke banget guys. Jadi menurutku ini iPhone 13 ini salah satu HP yang layak worth it ya.
Jadi meskipun secara audio masih kalah dari 14 Pro, tapi kalahnya itu mungkin marginnya cuma 2% 3% kok. Nggak seberapa ngaruh karena 13 ini suaranya buat bukan buat pencinta musik seperti aku udah bagus banget sih. Ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kita pastiin sama satu lagi ya guys. Kameranya 13 itu nggak ada action mode ya. Jadi kalau untuk video, perekaman video, nah kalau 14 Pro ini ada action mode, kalian tinggal aktifin aja. Nah kalau yang 13 itu nggak ada. Jadi kalian bisa lihat ya, ini aku tampilin lagi. Nah zoomnya seret, nah zoomnya beda ya, zoomnya ini beda karena 14 Pro sudah punya 3 telekamera dan 13 masih 2 telekamera. Oke, kalau untuk gaming, kalau untuk Genshin, kalau untuk apa, sudah guys, 2 HP ini udah pasti libas. Bayangin aja, gua udah pernah bikin tes yang 15 ini Genshin lancar jaya ya, FPS gak pernah turun. Lu mainin di 14 Pro apalagi dengan chipset A16 Bionic-nya, udah pasti nggak ada lawan sih guys. Jadi menurutku sekarang tergantung kalian sih, kalian maunya HP yang seperti apa. Kalau dengan HP yang low budget, kalau kalian yang untuk pemula seperti aku dulu di awal ambil 13 ini udah gudil banget. Ini harganya sekarang tinggal sisa 9 jutaan. Kalau misalnya mau yang lebih pro, kalian bisa ambil 14 Pro. Ini harganya ya tentu ada barang ada harga, ini kebetulan memorinya beda ya. Kalau harganya mungkin sudah 16 sampai 17 sih kalau itu sama-sama 128 variannya. Cuma ini yang 512. Jadi harganya 15 ini. Kalau ini yang 128 10 juta. Baru ya, ini kita ngomong baru ya konteksnya. Kalau yang ini barunya udah nggak ada, jadi kalian nggak mau ambil yang second. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Kalau saranku sih tergantung kebutuhan kalian sih. Tapi kalau aku sih pribadi lebih prefer 13 karena aku so far ini HP yang sangat memorable banget buat aku. Ini iPhoneku setelah aku ganti dari iPhone 6 ya. Jadi sebelumnya itu aku mempunyai iPhone 6, kemudian pindah ke iPhone 13. Itu udah loncat beberapa series. Ini gara-gara tuntutan pekerjaan mau nggak mau aku harus beli 14 Pro. Cuma ini 13 salah satu HP penuh memori sih guys. Jadi ini salah satu HP yang menurutku aku bakal kangen banget sama iPhone 13. Oke guys, review hari ini begitu aja. Kalau untuk comparing sekilas ya, ini kita ngomong comparing review aja, bukan comparing secara head to head. Kalau untuk aku sih pribadi dua-duanya bagus. Kalau untuk iPhone 13 keunggulannya menurutku dia itu bodinya ringan, kemudian harganya jauh lebih murah, pilihan warnanya juga jauh lebih banyak. Kemudian juga dia udah apa ya, bisa dibilang ini HP ringan banget, enak sih, compact. Kalau kamu pakai 2 HP ini compact sih HP-nya. Nah, sementara kalau untuk iPhone 14 Pro itu keunggulannya dia udah 3 kamera, udah ada action mode, kemudian dia juga sudah ada yang namanya Dynamic Island ya. Jadi Dynamic Island ini future proof banget buat kalian di masa depan. Misalnya 5 tahun nggak ganti pun nggak apa-apa, karena Apple gue yakin pasti bakal pakai Dynamic Island terus sih. Dan ditambah juga kameranya udah 3 ya, kameranya udah 3, speakernya jauh lebih bagus. Tapi ya bagusnya Apple ya, bagusnya Apple nggak terlalu naik banget sih. Oke. Kalau untuk 15 Pro gua tetap akan nyaranin ya kalian beli aja kalau ada budget ya. Kebetulan gua budgetnya masih terbatas, makanya gua ambil yang 14 Pro. Karena gua butuh HP yang memorinya 512. Sementara iPhone 15 Pro yang 512 itu harganya masih 24-25 juta. Dan gua masih sayang banget keluar sebuah smartphone dengan harga segitu. Oke guys, thank you banget sudah mau stay tune di CGM Gadget kali ini antara review iPhone 13 versus iPhone 14 Pro secara sekilas. Thank you banget, ini menurut pendapatku bisa kalian setuju, bisa kalian tidak. Yang pasti aku akan berusaha untuk aktif memberi konten buat kalian ya. Oke guys, thank you buat hari ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Stay tune di CGM Gadget terus guys. Bye.